Abang pernah nggak? Baca apa? Ini Allah aja menyebutkan ada gereja, Bang. Mana kau sampai ke Allah? Yesus saja nggak mengenal gereja loh. Yesus sendiri aja nggak kenal loh. Ada nggak ayat Yesus sendiri yang bilang ibadah ke gereja? Ada. Mana Yesus ya? Jangan Matius, jangan Lukas, jangan Paulus, jangan apapun. Yesus. Iya, karena kan nggak ada Injil Yesus, Bang. Kayak yang dikatakan Allah. Sekarang gini ya, kalau Matius karena memang, Bang, kami nggak punya Injil Yesus karena Yesus memang nggak bawa Injil. Yang ada memang Injilnya Injil Matius, Bang. Maka dari itu yang buat kan Matius, Paulus kan yang aku pengen tanyakan dari Yesus sendiri yang suruh ibadah ke gereja itu siapa? Aku nggak tanya Matius, Lukas, lo nggak pinta aku. Terus? Nah, silakan Bang, mau bertanya apa, Bang? Boleh tanya. Boleh, Bang. Kalau ibadah ke gereja itu siapa yang nyuruh? Yang nyuruh Yesus, Bang. Kapan Yesus kenal ke gereja? Yesus nggak ke gereja karena Yesus yang mendirikan gereja. Halo, ibadah ke gereja lo siapa yang suruh? Yesus itu suruh berkumpul, dimuridkan. Jadi gereja itu, Bang, bentar ya Bang Erun ya. Gereja itu adalah orang-orang beriman. Orang-orang apa? Gereja itu adalah orang-orangnya. Jadi gereja itu saya. Jadi kami itu disuruh dimuridkan ya. Perintah Yesus di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 menjadikan semua bangsa murid. Jadi murid itu harus dikumpulkan, diajarkan oleh Yang bilang siapa? Yesus. Matius kan bukan Yesus. Yesus bilang gini, Yesus bilang pergi muridkan seluruh bangsa. Lalu ditulis Matius, Bang. Jangan goblok ya, Bang ya. Ya. Matius itu menuliskan perintahnya Yesus. Gitu. Enggak, Yesus enggak. Yang aku pertanyaan nggak butuh banyak macam. Yang nyuruh ke gereja, ibadah ke gereja itu siapa? Yesus nggak kenal. Di mana ayatnya Yesus bilang nggak kenal? Selama Yesus hidup ada nggak gereja? Ada. Ada nggak? Ada nggak gereja? Ada, Bang. Petrus itu gereja, Bang. Nih, saya bacakan ya, Matius 16 ayat 18. Pergi dan jadikan ya, Petrus di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Itu, Bang. Gimana, Bang? Bahkan Allahmu juga mengakui kok, Bang. Ada gereja, Bang. Ya? Abang nggak pernah tahu? Ya? Abang pernah nggak baca surah nih ya? Nih, bentar Bang, ya. Nih, di Quran gini ya. Abang nih kasihan ya. Quran yang mengatakan nama Allah disebut di gereja-gereja. Nih, Bang. Anjir. Ini jahat banget sih. Ya. Bang, udah pernah, Bang, baca ini, Bang? Abang pernah nggak? Baca apa? Ini Allah aja menyebutkan ada gereja, Bang. Mana kau sampai ke Allah? Yesus saja nggak mengenal gereja loh. Yesus sendiri aja nggak kenal loh. Ada nggak ayat Yesus sendiri yang bilang ibadah ke gereja? Ada. Mana Yesus ya? Jangan Matius, jangan Lukas, jangan Paulus, jangan apapun. Yesus. Iya, karena kan nggak ada Injil Yesus, Bang. Kayak yang dikatakan Allah. Sekarang gini ya, kalau Matius. Karena memang, Bang, kami nggak punya Injil Yesus karena Yesus memang nggak bawa Injil. Yang ada memang Injilnya Injil Matius, Bang. Maka dari itu yang buat kan Matius, Paulus kan yang aku pengen tanyakan dari Yesus sendiri yang suruh ibadah ke gereja itu siapa? Aku nggak tanya Matius, Lukas, lo nggak pinta aku. Yesus sendiri.
Iya, jadi gini ya, Bang, ya. Ya Bang ya. Jadi Allah mau aja tahu bahwa nama Allah itu disebut di gereja. Nama Allah itu ada di gereja-gereja, sinagoga-sinagoga. Ini Bang, gimana dong? Ini gereja. Allah mau aja mengakui ada gereja Bang. Gereja kan katanya nama Allah disebutkan di gereja. Berarti Allah mau aja udah tahu gereja itu ada. Al-Hajj ayat 40 dikatakan ya, mereka berkata Tuhan kami adalah Allah ya, dan orang-orang itu sudah menyebutkan nama Allah di gereja ya. Tuhanmu aja udah mengkonfirmasi ada gereja, kok kamu nolak? Ya nih Yesus sendiri bilang ya, Matius 16 ayat 18, Yesus tuh mendirikan gereja ya, jadi jangan dibilang dong. Yang aku pengen tahu ucapan Yesus sendiri, nggak Matius, nggak Lukas, nggak apa itu. Ini ucapan Yesus Bang. Nggak ada itu kayak. Oke, Allah Ya, mau pernah Yesus nggak Bang? sendiri. Hah? Allah mau pernah memangnya mengucapkan sesuatu kepada orang Islam? Pernah Mana? Di lewat mana? Nabi Wahyu. Mana? Apa namanya apa? Ayat Allah. Al-Quran itu. Nah, Al-Quran itu kayak misalnya ya, An-Naml. Emang An-Naml itu apa Bang? Coba, An-Naml itu apa? Memang itu Allah? Itu surahnya bukan surah Allah, surah An-Naml. Gimana? Ya Allah mau aja mana? Cari coba. Ada nggak surah Allah? Judulnya. Katanya Allah. Coba di mana? Al-Hijr. Emang itu surah apa? Mana? Nah, kan? Gimana dong? Coba dong. Nih, gue kasih ayatnya. Kalau kau bilang ini bukan Yesus, ini perkataan Yesus nih. Jadi jangan sok-sokan Bang, Yesus tuh mendirikan gereja. Ayat 18. Aku, ini Yesus ya, kata Yesus kepada Simon Petrus, aku pun berkata kepadamu, engkau ini kudirikan gerejaku. Ini ayat saya. Yesus bilang, Yesus mendirikan gereja. Petrus adalah gereja. Nih, Petrus adalah Petrus. Di atas batu karang ini, di atas Petrus, kudirikan gerejaku. Nih Bang, gimana dong? Ini jadi bilang, mau saya tunjukkan lagi nih Al-Hajj. Hah? Bentar, kita tunjukkan Al-Hajj ya. Jadi jangan bilang gitu dong Bang. Abang ini bikin malu. Ya, nih Allah mau aja udah tahu ada gereja. Nih Bang, nih nama Allah sudah disebut di masjid dan di gereja-gereja nih. Nih gereja, Allah mau aja tahu kok ada gereja. Gimana Bang? Ada toh. Goblok. Sekarang aku yang pengen tahu kan dari Yesus, gak usah mati Paulus, Lukas apa enggak, Yesus. Memangnya Allah mau pernah ada mengatakan agama Islam? Coba perintah Allah beribadah di masjid mana Bang? Lewat firman di Al-Quran tuh Nabi Muhammad tuh, lewat Nabi Muhammad. Di mana tertulis di mana? Siapa yang nulis? Sholat 5 waktu, ibadah Saya sholat 5 tanya, waktu. ibadah di masjid mana dalilnya? Mati kau di sini. Pokoknya kau di sini mati. Mana dalilnya Allah mau nyuruh kau sholat di masjid? Mana? Coba tunjukin. Tunjukin dalilnya Allah mau nyuruh kamu sholat di masjid. Mana dalilnya? Kan Nabi Muhammad. Kan lewat firman Nabi Muhammad toh.
Saya maunya Allahmu sendiri yang ngomong, bukan Nabi. Saya maunya yang ngomong Yesus, bukan Matius. Saya maunya yang ngomong Allahmu, bukan Nabimu. Gimana? Mau dong, mau dong, kamu ketahuan malu dong, kamu ketahuan Bang. Di mana perintah Allah sholat di masjid? Saya nggak mau dengar dari Nabi kau. Kan kamu nggak mau dengerin Matius, karena Matius rasulnya Yesus. Coba, ada nggak Allahmu sendiri nyuruh kamu sholat di masjid? Sadar tadi, coba sabar karena mau nunggu yang ini, sequelnya gitu lah. Gimana Bang? Ada nggak sih Bang? Coba, lari aja. Dia lari ya teman-teman, dia kabur aja. Berat saudara, makanya jangan nanya yang kalau saya tanya balik, kamu ginjalnya langsung retak. Saya dari tadi. Data. Ya, kalau saya kan udah jelas tuh, Yesus mendirikan gereja. Iya. Ada. Nah ini, kapan hari Tuhanmu mendirikan masjid dan nyuruh kamu sembahyang di masjid? Retak ginjal kau. Jangan Ya, so hebat. belum selesai baca kitabnya. Oke, kamu mau nanya apa? Jangan ditimpalin dong. Udah langsung. Yang tadi itu yang saya bilang kan. Bentar. Yang di bawah malu pemuda idaman Kristen tai katanya. Pemuda idaman pingsan di bawah, marah. Itu dia, memang kalian itu harus marah sama saya. Kenapa? Karena iblis itu memang harus marah dengan kebenaran. Jantung kau kan langsung meledak kan? Saya memang nunggu itu dari tadi. Silakan Erwin. Jadi begini Kak, Yesus juga katakan malu dong, Tuhan yang nggak ndiriin, nggak pernah juga nyuruh sembahyang di, Kalian kalau nggak mencret di room saya nggak bisa. Saya harus pastiin keluar kecap kalian 2. Silakan, apa yang mau kau tanya Bang? ya Kak, yang tadi saya lanjutkan. Jadi Yesus kan juga katakan. Apa sih kau? Kita apa terjeda-jeda. Udah aku catat dulu. Capek aku sesak napa. Ada yang marah. Ayo, langsung kabur. Mobil jenazah siap Kak, gas. Pokoknya, udah aku bilang, aku tuh roomku tuh bikin retak-retak ginjal orang. Berat saudara, emang harus berat, hidup ini berat. Kalau ringan, ya kamu ke gym, beban. Nah, teman-teman sekalian, Yesus sendiri tidak pernah membangun gedung gereja seperti yang kita kenal sekarang, ya. Gereja di zaman Yesus lebih merujuk pada komunitas orang percaya, persekutuan murid-muridnya yang berkumpul untuk belajar dan menyembahnya, ya. Jadi pertanyaan Bapak Islam tentang keberadaan gereja di zaman Yesus sangat relevan, ya. Yesus membangun jemaatnya dan jemaat ini adalah gerejanya yang sejati. Begitu teman-teman ya. Meskipun belum berbentuk gedung, persekutuan dan komunitas orang percaya sudah ada, gitu loh. Tadi Kak Agatha sudah sampaikan ya, Matius 16 ayat 18 yang mengatakan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Ya. Ayat ini saudara menunjukkan bahwa Yesus sendiri yang akan mendirikan jemaatnya, yang merupakan gerejanya. Ya. Jemaat ini terus bertumbuh dan berkembang hingga saat ini. Berkembang dalam berbagai bentuk dan budaya, tetapi tetap berpusat pada Yesus Kristus, saudara ya.
Gedung gereja yang kita kenal sekarang adalah tempat kita berkumpul untuk beribadah, belajar firman Tuhan, dan saling menguatkan sebagai komunitas. Ya, ini adalah ekspresi dari iman kita, bukan inti dari iman itu sendiri, saudara. Inti iman Kristen adalah hubungan pribadi dengan Yesus Kristus, saudara. Jadi, mengenai pernyataan Islam tadi, mengenai pertanyaan Islam tadi bahwa Yesus tidak mengenal gereja, perlu kita pahami ya, bahwa Yesus mengenal dan mendirikan jemaatnya, yaitu gerejanya yang sejati, yang terdiri dari orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, gedung gereja hanyalah tempat pertemuan, ya, hanyalah tempat pertemuan, sarana untuk memperkuat persaudaraan dan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi saya berharap penjelasan ini dapat menjawab pertanyaan saudara tadi ya. Lebih dari itu, saya ingin mengajak saudara Islam tadi yang bertanya tadi, dan siapapun yang menyaksikan video ini dan yang belum bertobat, marilah bukalah hatimu, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, karena Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat ya, tidak ada yang lain ya. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6 yang secara eksplisit ya, Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ya, hanya melalui iman kepada Yesus Kristus kita dapat menerima pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Mari kita membuka hati kita untuk menerima kasih dan anugerah ya. Demikian video ini saudara, semoga jawaban dari saudara Agatha tadi dan tanggapan yang saya sudah sampaikan ini boleh dapat bermanfaat, boleh menjadi bekal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.